ketika melihat, kesadaran melihat ya, kesadaran melihat objek, ya, melihat objek, kita suka, bagus nih, itu loba. Wah, cakep juga nih orang, itu loba. Kalau nggak bagus itu dosa. Berat ya. Nanti paham nih. Ada proses berikutnya itu. Ketika kita melihat sesuatu yang jelek, itu wipaka buruk berbuah. Wipaka, aku salah wipaka. Nah, aku salah wipaka ini biasanya kalau kita ayuniso manasikara akan akan mendrive, akan mendorong muncul aku salah cita kita. Karena kondisi jelek, kita langsung bersikap nggak suka yang begini, nggak bagus. Nah, pada kita ngelihat sesuatu yang tidak menyenangkan, itu wipaka buruk berbuah. Nah, awalnya iya, netral. Artinya kondisi buruk itu apa adanya, tapi kondisi buruk itu ketika kita lihat itu aku salah wipaka berbuah melalui mata, misalnya kesadaran mata. Aku salah wipaka mau dibilang ya melalui mata, kesadaran mata berbuah. Kita terima, ya kan? Lalu kita menyikapinya itu kalau ayoniso berarti kita nggak suka. Bagusnya ganti. Saat itu ada muatan tidak suka karena tidak bagus itu. Berikutnya proses kesadaran berikutnya itu pemahaman secara abhidhamma. Begitu juga kita mendengar suara yang menyenangkan. Mendengarkan suara yang merdu, baik, itu wipaka baik berbuah. Wipaka baik berbuah. Tapi kita menyikapinya dengan tidak baik biasanya. Enak juga nih. Merdu juga nih suara. Kita tertarik. Itu biasanya ada loba mula cita. Ada keserakahan di sana bermain. Kecuali kita merenungkannya, muncul suara itu, ya, ya, istilahnya anicca, dukkha, atau anatta, itu yoniso manasikara. Atau Ya, Bante. yang tidak menyenang, atau asubha gitu. Itu yoniso manasikara. Bentuk sanya. Sanya kita salah, kita akan merespon salah. Makanya itu sanya berperan. Sanya pencerapan dari masa lalu itu berperan. Seperti itu. Makanya kalau kita udah tidak suka terhadap sesuatu, ya kemungkinan ketidaksukaan itu akan berlanjut. Karena kita akan meresponnya juga dengan reaksi tidak suka yang akibatnya kita akan menambah ketidaksukaan baru, kekuatannya. Makanya ini dibilang yoniso manasikara ini kita kendalikan. Supaya kekuatan yang negatif itu bisa kita ya dikendalikan, tidak ditambahin bahan bakar. Begitupun juga rasa suka. Terhadap hal yang rasa suka, karena di masa lampau atau sanya simpanan di memori kita itu kita suka ini, maka muncul perasaan yang mendukung rasa suka itu atau akibat dari rasa suka itu. Pengalaman rasa suka itu akan muncul dan itu kita akan menambah lagi memori atau kesan suka karena reaksinya akan seperti itu lagi. Reaksinya akan seperti itu lagi. Nah, seperti itu. Terus akan berulang seperti itu di samsara. Suka, tidak suka, suka, tidak suka. Itu di samsara, kebiasaan di samsara itu putarannya begitu. Like and dislike. Kita hanya bergantung pada yang kita sukai dan tidak sukai. Nah, untungnya kita ketemu Dhamma. Dhamma memberikan pencerahan untuk melihat apa adanya. Apa adanya adalah dengan anicca, dukkha, dan anatta itu sendiri. Nah, dengan begitu kita mendapat kebenaran dari Dhamma itu sendiri.
bahwa semuanya selalu berubah. Yang kita sukai berubah, yang tidak kita sukai juga berubah pada akhirnya. Dan ada muncul perasaan suka, tidak suka, dan netral. Itu pun juga berubah, perasaan juga berubah. Akhirnya kita punya kebijaksanaan itu sendiri pada akhirnya. Dari apa? Dari dhamma yang kita lihat. Kebijaksanaan inilah yang menyebabkan kita bisa tercerahkan. Artinya, semakin kita matang kebijaksanaannya, kemelekatan kita akan berkurang terhadap hal-hal itu sendiri. Ingat, kita melekat terhadap hal yang kita sukai dan kita juga melekat terhadap hal yang tidak kita sukai. Ingat itu, bahaya ini. Makanya ketika kita mau menginginkan, kita terus gitu kan. Karena kita mau itu. Begitu kita benci seseorang, kita juga mau benci kan. Karena kita melekat terhadap kebencian itu sendiri. Ini yang harus kita urai. Untuk bisa mengurainya, kita harus memasukkan kebenaran dhamma itu sendiri. Akhirnya begitu kebencian itu muncul, kita renungkan anicca. Kebencian ini juga perasaan yang bermuatan dosa mula cita. Secara kesadaran, kita urai anicca, 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 anicca. Jadi yang kita masukkan hanya kebenaran itu sendiri, anicca. Begitu juga kita pecah nanti di wedananya, wedana yang tidak suka itu juga anicca, anicca. Jadi nanti persepsi terhadap kebenaran itu sendiri yang merupakan tilakana yang akan masuk, kita kumpulkan sampai akhirnya ketika sudah matang dia akan membuat gap untuk tidak melekat. Akhirnya begitu tidak melekat semua terurai. Kira-kira seperti itu. Yang pernah Bante cerita, misalnya ini terlalu rapat, ini mulai dimasukin persepsi dhamma. Sampai akhirnya terlepas itu dengan sendiri. Inilah kita sampai masukin ke cita dan cetasika atau citakana. Kemelekatan itu ada. Sampai ke akar-akar. Kita sedang bangun persepsi yang sesuai dengan dhamma. Akhirnya dengan dhamma itu sendirilah yang akan membongkar semua kemelekatan. Kalau bukan dhamma, kita akan terjebak di samsara. Makanya inilah kenapa Buddha declare, hanya dengan dhamma kita akan bisa membebaskan kemelekatan. Selain dhamma, Anda jangan harap untuk bisa menemukan jalan untuk terbebas dari penderitaan. Ya, seperti itu. Halus sekali. Ini luar biasa sekali cara kerjanya. Bilang, kehidupan sejati kita sesungguhnya di samsara ini ya di 4 alam apa ya. Sekarang oke lah secara matematika kasarnya deh. Sehari Anda berapa banyak bikin karma baik, berapa banyak bikin karma buruk. Lebih banyak mana bikin karma baik apa karma buruk? Pasti rata-rata orang bilang karma buruk. Kalau misalnya bikin karma buruk terus yang lebih banyak, sehari, 2 hari, seminggu, Anda hidup sehari 365 hari, 10 tahun 3.650, 20 tahun, banyakkan karma buruk. Kita mau kemana? Kalau kita nggak cepet-cepet jadi sotapana minimal, itu alam apa ya udah nungguin. Kalau mau dibilang gitu, udah terbuka kesempatannya kita yang buat gitu. Itu baru dari kehidupan ini. Belum dari kehidupan-kehidupan sebelumnya, samsara ini. Ayo, ya enggak? Ayo jadi biku, ayo jadi sele, ayo, ayo.